Ya, ya. Silakan Dokter Ade. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Idai Sumbar semuanya, ayah bunda semuanya. Alhamdulillah sore ini kita dari Idai Sumbar mengadakan IG Live dalam rangka Hari Kanker Anak Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Februari. Benar ya dok ya? Iya dok. Oke. Iya Dokter Ade. Jadi Hari Kanker Anak se-Indonesia itu jatuhnya pada tanggal 15 Februari. Jadi dari Idai Sumbar kami mengadakan IG Live dengan tema seputar kanker pada anak. Jadi bagi ayah bunda nanti yang ingin memberikan pertanyaan ataupun bercerita, boleh nanti disampaikan di kolom komen atau di chatnya juga boleh, silahkan. Jadi kali ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai kanker pada anak dari ahlinya, yaitu Dr. Amirah Zatil Iza, spesialis anak konsultan. Beliau ini merupakan dokter spesialis anak dari RSUP M. Jamil Padang yang bertugas di M. Jamil itu di divisi hematologi onkologi, berarti di bagian kanker. Jadi beliau ini merupakan ahli kanker pada anak. Gitu. Oke dok, jadi mengenai kanker ini dok, banyak pertanyaan ayah bunda. Sebenarnya kanker itu apa sebenarnya dok? Definisinya apa dok? Kanker dok. Oke, terima kasih Dokter Ade. Mungkin saya sapa dulu ya yang Boleh, sudah silahkan dok. join ikut bergabungnya kita. Ayo, ayah bunda dan semua kakak, apa adik-adik semuanya. Selamat sore. Senang bisa bergabung di website bukan ya, di Instagram IDAI. Jadi memang ini dalam rangka kontribusi kita sebagai dokter anak, merayakan atau memperingati Hari Kanker Anak sedunia, Dokter Ade, bukan se-Indonesia, sedunia Se-Indonesia. yang Iya dok, maaf jatuh. ya. Ya, Se-dunia ya dok sedunia ya. bukan se-Indonesia. Ya, yang Se-dunia, jatuh iya. tanggal 15 Februari. 15 Februari. Iya, 15 Februari. Nah, jadi mengenai pertanyaan dari Dokter Ade dan mungkin juga banyak pertanyaan dari kita semua, apa sih itu kanker ya? Apa sih bedanya kanker dengan tumor gitu mungkin ya? Iya, Nah, jadi begini ayah bunda semua. Jadi kanker ini adalah nama lainnya adalah tumor ganas ya. Nah, cuma apa ya nama lain, tapi ini kalau tumor itu kan terkait, kalau kita mengibaratkan tumor itu ada suatu masa gitu ya. Tumor itu ada suatu masa gitu. Pokoknya adalah penonjolan gitu ya. Jadi tidak selalu. Jadi sebenarnya tumor itu tidak selalu ada penonjolan. Nah, tapi mungkin saya jelaskan dulu apa itu tumor jinak dan tumor ganas. Jadi tumor ganas itu adalah kanker. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, kalau kita membahas tentang kanker itu adalah tumor ganas. Nah, apa itu tumor ganas? Apa bedanya dengan tumor jinak? Nah, tumor ganas, jadi mungkin kita bahas dulu apa itu kanker ya. Kanker itu adalah boleh dok. pertumbuhan dari pertumbuhan sel ya. Jadi pertumbuhan sel, kita tahu bahwa sel itu adalah unit terkecil yang berada di tubuh kita yang hidup, yang bisa berfungsi secara mandiri. Nah, jadi kalau kanker atau tumor ganas itu adalah suatu pertumbuhan, suatu kondisi di mana sel-sel tadi itu bisa tumbuh secara tidak terkontrol. Jadi dia apa namanya itu membelah diri secara tidak terkontrol. Nah, seperti kita kan manusia nih ya, kita manusia pasti untuk memperbanyak apa namanya itu keturunan itu kita dengan melahirkan. Nah, kalau pada tumor ganas dia melahirkannya itu sering sekali tidak terkontrol. Kalau kita mungkin ya terkontrol setahun, 2 tahun kita bisa mengatur sendiri. Nah, kalau pada kanker itu pertumbuhannya itu tidak terkontrol di luar kemampuan dari tubuh itu sendiri. Nah, sifatnya itu berbeda dengan sel yang normal, dia itu tidak tua. Kalau kita sel normal kan, kalau kita sebagai manusia itu kan tua ya. Dari bayi, dari dewasa, kemudian tua, kemudian mati. Nah, kalau kanker itu dia tidak tua-tua gitu. Jadi dia hanya sel muda, tapi apa namanya tuh? Sehingga dia itu tidak tua dan sifatnya juga bisa merusak. Dia juga bisa mati sebenarnya, tapi itu matinya karena memang apakah karena dia diri sendiri, karena memang kanker itu selnya itu bersifat tidak stabil, dia sifatnya merusak. Nah, seperti itu. Oke.
Dan dia betul. tidak merusak diri sendiri dan tidak tumbuh di tempat dia di mana dia tumbuh, tapi dia juga bisa menyebar, itu menginfiltrasi istilah kalau kita istilah medis. Jadi misalkan tumornya di ginjal, dia itu bisa menyebar ke paru, bisa menyebar ke otak. Nah itu makanya kita sebut dengan ganas, tumor atau kanker ganas. Mungkin demikian Oke, Dok. Dokter Ade. Ber- Berarti kanker ini merupakan pertumbuhan yang tidak abnormal, yang tidak terkontrol ya, Dok ya? Iya, tidak Bedanya dengan terkontrol oleh tubuh. tumor jinak apa ya, Dok ya? Jadi itu yang tadi saya sampaikan, dia itu bisa menginfiltrasi atau menyebar. Kalau istilah kita adalah bermetastase ke paru, ya. Kalau Oke. misalkan dia tumor tadi yang seperti yang saya contohkan tumornya di ginjal, dia bisa menyebar ke tulang, bisa menyebar ke otak, bisa menyebar ke paru. Nah, itu kalau tumor jinak dia tumbuh di mana dia tumbuh saja. Dia tidak menyebar, Dokter Ade. Oke, Oke, Dok. demikian. Berarti itu bedanya, Dok ya. Jadi Iya. kanker, Dok. Berarti kanker ini pada anak-anak, Dok. Anak-anak ini kan masih kecil nih, Dok. Dari bayi Iya. sampai dia nanti usia 18 tahun. Apakah memang ada, Dok, kanker yang terjadi pada anak-anak gitu ya, Dok ya? Iya, ada Dokter Maksud Ade. Maksudnya apa? Oh, jadi mengenai maksudnya yang mengenai usianya, Dok. Jadi usia yang tersering terjadinya kanker pada anak-anak bagaimana, Dok? Usia berapa, Dok? ya sebenarnya semua usia ada ya. Jadi semua manusia ya dari lahir sampai usia tua itu kanker itu bisa terjadi. Nah, kalau pada anak-anak memang mayoritas tumbuh kanker itu adalah di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena memang kanker yang terbanyak pada anak itu adalah kanker darah, leukemia, dan Oke, Dok. itu paling sering mengenai anak-anak di bawah 5 tahun. Tapi Oke, banyak juga berarti pada remaja. remaja. Oke, baik. Jadi kalau mengenai penyebabnya, Dok, apa penyebab kanker pada anak ini yang tersering, Dok? Sehingga anak-anak ini misalnya si A, si B, itu walaupun dia nanti kan misal bersaudara, si A dapat kanker, si B enggak. Sebenarnya apa sih penyebabnya, Dok? Nah, jadi sebenarnya penyebab kanker sampai saat ini tidak diketahui. Ya, penyebab pasti gitu ya. Definitifnya itu tidak tahu apa. Tapi itu adalah suatu komponen berbagai faktor. Jadi pertama adalah faktor genetik. Jadi ada komponen genetik. Jadi ada predisposisi genetik. Yang kedua adalah faktor lingkungan, Dokter Ade. Jadi lingkungan Iya, ini Dok. apakah bisa dari zat-zat kimia, ya, bisa dari radiasi, kemudian juga bisa karena infeksi virus. Bisa. Jadi semua faktor itulah yang berkontribusi untuk menimbulkan kanker. Jadi sebenarnya secara teori itu tidak gampang untuk terjadinya kanker. Gitu loh Dokter Adi. Oke, berarti di sini disimpulkan bahwa kanker ini sebenarnya penyebab pastinya belum diketahui, tetapi ada faktor, Iya, berbagai faktor ya, Dok ya, yang bisa iya, menyebabkan terjadinya kanker pada anak-anak, seperti itu ya, Dok ya? iya, iya. Dan menarik Oke. juga Dokter Ade, mungkin banyak juga tuh Bapak Ayah Bunda bertanya, apakah bisa dicegah gitu loh. Jadi sebenarnya Iya. kanker pada anak itu tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah. Oh, ya. Beda kalau kanker dewasa. Kanker dewasa 80% bisa dicegah karena itu berkaitan dengan kebiasaan, gaya hidup. Seperti Hmm. itu kita tahu kalau merokok akan meningkatkan risiko kanker paru. Kalau kurang makanan serat bisa meningkatkan kanker usus. Jadi seperti itu. Jadi kanker pada anak pada umumnya tidak bisa dicegah. Ya, pada dasarnya tidak bisa Oke. dicegah. Oke, baik. Jadi ayah bunda yang ingin bertanya ataupun memberikan cerita mengenai kanker, boleh silahkan nanti tulis di kolom komennya, nanti kita akan bacakan, nanti kita akan sampaikan kepada narasumber kita. Baik dok, jadi kanker kan tidak bisa dicegah kata dokter tadi. Jadi bagaimana kita nih sebagai orang tua dok, mengetahui atau mendeteksi dini nih, wah anak kita kemungkinan nih jadi kanker gitu, mempunyai risiko atau kanker atau tidak gitu dok. Sehingga kita tahu Ya, nih, wah pencegahan dari kitanya sebagai orang tua dok. ya jadi beda ya. Jadi ini beda juga. Saya ceritakan juga bagaimana beda kanker anak dengan dewasa. Kalau kanker dewasa itu bisa screening. Jadi screening itu masuknya adalah kita bisa mendeteksi waktu pre-cancer, pada stadium pre-cancer. Nah, kalau pada anak-anak memang kita tidak bisa melakukan screening. Kita hanya bisa mendeteksi dini. Jadi ini yang penting dibedakan antara screening dengan deteksi dini gitu ya. Deteksi dini dia sudah jadi kanker, tapi kita temukan pada stadium yang rendah. Kita pengennya pada stadium 1. Ya pada umumnya kan ayah bunda udah tahu ya kalau stadium kanker itu adalah sampai stadium 4 ya. 4 itu udah yang sangat lanjut, 3 dan 4 adalah lanjut.
Nah, jadi kalau pada anak, ya tadi dokter Ade sudah menyatakan bagaimana deteksi dini. Memang kita pada kanker pada anak, kita hanya bisa mendeteksi dini. Kita tidak bisa melakukan screening. Kita tidak bisa mendeteksi di mana dia itu pada stadium prekancer. Ya. Nah, bagaimana cara mendeteksi dini? Nah, itu juga terkait dengan keawasan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu dari anak-anak kita untuk mendeteksi apakah ada tanda-tanda yang memang mengarah pada kanker. Nah, tadi saya katakan bahwa kanker yang terbanyak pada anak itu adalah kanker darah, ya. Darah, Nah, ya dok. gejala kanker darah, iya, adalah paling umum itu seringnya adalah demam. Jadi demam lama, dokter Ade. Jadi misalkan Iya dia dok. sudah demam, berobat biasa pertama kan ke bidan, pergi pertama ke puskesmas, kemudian udah berapa hari demam pergi ke sana ke puskesmas atau ke bidan, dikasih obat, kemudian sembuh 1 hari 2 hari, kemudian demam lagi gitu ya. Nah, jadi itu kita harus waspada. Kalau tidak sembuh-sembuh, ya lebih dari 2 minggu, nah itu kita harus waspada. Kemudian, apakah ada lebam-lebam, ada perdarahan, padahal tidak ada trauma, ya anaknya tidak ada trauma. Ya, tapi kenapa ada muncul lebam-lebam di kulit, seperti itu. Kemudian anak tampak pucat. Ya, kemudian untuk kanker-kanker yang lain mungkin adanya benjolan ya. Jadi kalau leukemia itu adalah kanker darah. Jadi kalau kita sebut juga kanker cair. Jadi tidak ada benjolan ya. Nah, kalau pada tumor padat pada anak itu paling sering itu adalah tumor kelenjar getah bening atau limfoma. Ada tumor retinoblastoma, tumor mata, ada tumor hati, ada tumor anak ginjal. Nah, kalau untuk tumor-tumor ini gejala paling sering adalah adanya benjolan, ya. Benjolan apakah di perut, adanya di leher atau di dada, ya, dimanapun benjolannya, ya itu harus waspada dan harus segera dibawa berobat. Seperti itu, Dokter Ade. Oke, baik dok. Nah, Ini ada pertanyaan dok, tapi saya bacakan ya dok ya, walaupun tidak maksud ya, saya ini mungkin tidak ada hubungannya dengan kanker. Saya mau bertanya dok, anak usia 6 tahun, vaginanya keluar cairan kuning dan gatal, apakah itu normal dok? jawab anak umur 6 tahun. 6 tahun dok, iya dok. Vaginanya Oh suka iya. keluar cairan kuning dan gatal gitu dok. Nah, itu paling sering juga ya dalam praktek sehari-hari. Saya juga sering anak-anak masih kecil, tapi ternyata masih ada keluar cairan berwarna kuning dan gatal berbau, Dokter Ade. Iya, cairan Nggak kuning ada dan sampai. gatal saja dok. Iya, Iya. Itu mungkin kalau karena infeksi sih, itu mungkin tidak normal, Dokter Ade. Jadi itu mungkin berkaitan hmm. dengan infeksi. Baiknya juga bawa ke dokter sehingga bisa diperiksa cairannya apa. Ya, apalagi kalau sudah gatal, Oke, tandanya kan suatu hal yang normal. oke dok. Ya, Baik. Terus mengenai tadi kan kata dokter kalau pada jenis kanker yang terbanyak itu leukemia ya dok ya. Kalau ya, di M. Jamil sendiri bagaimana dok? Apakah memang banyak anak-anak itu yang menderita leukemia dok? ya. Datanya bagaimana ya dok? Ya, jadi Dokter Ade kita sudah membuka datanya. Jadi pada tahun 2019 ya, jadi sebelum zaman COVID ya, kasusnya juga Hmm. lumayan banyak. Kalau tahun 2020, 2021 kasus kita udah turun karena COVID ini. Pada tahun 2019 itu kita semua kanker ada sekitar 104 kanker ya baru terdiagnosis di Rumah Sakit Dr. M. Jamil, dan 50% lebih ya 50 sampai 60% itu adalah leukemia. Ya, jadi memang mayoritas. Nah, secara epidemiologi sebenarnya di dunia itu kanker darah atau leukemia itu hanya sekitar 35%, tapi kita mencapai 50%. Seperti itu Dokter Ade. Jadi banyak leukemia akut memang pasti kanker yang terbanyak pada anak yang dirawat di rumah sakit menjamil. Oke. Terus mengenai gejala tadi dok yang setelah dokter jelaskan ada demam, ada perdarahan. Terus apalagi ya dok ya kalau misalnya kita curiga anak kita ke arah leukemia dok. Wah ini kemungkinan nanti apakah setiap demam atau setiap lebam-lebam apakah kita langsung berpikiran anak kita ke arah leukemia? Oh iya. Oh, jadi tidak semuanya ya, Dokter Ade, banyak penyebab demam ya, banyak penyebab lebam pada anak. Kalau penyebab demam mah eh, apa namanya bisa karena demam berdarah, bisa malaria, bisa tifus. Ya, jadi makanya kita curiga ke arah keganasan atau ke arah kanker bila demamnya berlangsung lama. Ya biasanya kalau demam lebih dari 2 minggu atau lebih dari 1 bulan, nah itu harus waspada, harus segera berobat ke
tenaga kesehatan, harus berobat ke dokter. Karena kita mungkin akan lakukan pemeriksaan darah. Dari pemeriksaan darah mungkin bisa ketahuan apakah ada kelainan dari parameter darah yang kita temukan pada anak tersebut. Itu dokter Oke. Ade. Oke. Pertanyaan yang sering ditanyakan juga dok sama ayah bunda, apabila memang nih anak kita terdiagnosis kanker, bisa sembuh nggak sih dok? Ya pertanyaan yang sangat ini sekali ya, pasti orang tua juga pengen tahu apakah anak Iya. saya ada harapan sembuh. Iya. Nah, jadi sebenarnya leukemia ya, kanker darah itu, terutama kalau kita kan leukemia akut ya, yang leukemia akut itu maksudnya ya Bunda, bahwa perjalanan penyakitnya sangat cepat. Jadi kalau tidak segera diobati, maka anaknya akan bisa cepat meninggal seperti itu. Kalau leukemia kronik perjalanannya bertahun-tahun, baru dia kondisinya memberat. Nah, kalau pada leukemia akut, eh, kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri, di negara-negara baju, di mana sarana, prasarana, obat mereka sudah sangat-sangat menunjang, maka harapan hidupnya cukup tinggi. Jadi 5 year survival rate atau usia ketahanan 5 tahunnya, jadi sekitar 20-50%. Kayaknya sinyal. Halo dok. Iya, sinyalnya putus-putus ya terakhir. Iya, sinyal saya juga kurang bagus. Oke dok, jelas suara saya dok? Udah jelas. Oke, baik dok. Jadi kalau untuk kanker berarti masih ada peluang ya dok ya? Untuk bisa Ya, disembuhkan ya dok ya? Oke. Jadi ada. apa faktor-faktor apabila seorang anak sudah didiagnosis kanker dok, sehingga nanti orang tuanya itu nanti bisa, wah ini peluang untuk sembuh lebih tinggi gitu dok. Jadi apa yang harus dilakukan kita, sebagai orang tua apabila anak kita sudah dinyatakan, wah anak kita dinyatakan dengan kanker gitu dok. Ya, jadi pertama kalau anak kita terdiagnosis kanker ya, jadi mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua, maka Amin. pertama ya, langkah pertama adalah memang kita mematuhi semua arahan dari dokter. Ya, jadi uh, meliputi ini. Jadi harus melakukan kontrol ya atau pengobatan karena kita tahu bahwa pengobatan kanker anak itu memang dominannya adalah uh, pemberian kemoterapi ya. Kecuali tumor otak itu memang dominannya adalah radioterapi. Nah, jadi untuk pemberian kemoterapi ini kita ada jadwal-jadwal tertentu, Dokter Ade. Ya, jadi bisa sekali seminggu, bisa sekali 2 minggu, bisa sekali 3 minggu. Nah, diharapkan orang tua, ayah bunda membawa anaknya sesuai dengan jadwal kapan pemberian jadwal kemoterapi. Nah, di antara itu, ayah bunda anak-anak juga harus selalu dijaga kesehatannya, nutrisinya, ya, karena pemberian kemoterapi itu akan se ya mayoritas memang pemberian kemoterapi itu akan membunuh sel kanker. Tapi dia juga bisa mengganggu terhadap sel-sel tubuh yang lain. Apakah saluran cerna, ya terutama kalau untuk nutrisi saluran cerna. Jadi memang betul-betul harus dijaga nutrisinya. Ya, karena akan nutrisi yang baik akan mengefektifkan terapi yang diberikan. Dan juga akan meningkatkan daya tahan anak dalam dalam menerima obat kanker sehingga lebih kuat gitu. Kemudian Oke. selain mematuhi schedule, kemudian nutrisi jaga, kemudian higien kebersihan. Anak yang mendapatkan kemoterapi otomatis akan mengalami penurunan imunitas sehingga dia lebih cenderung infeksi. Nah, jadi dijaga supaya jangan anaknya mengalami infeksi. Karena kalau mengalami infeksi, maka akan terjadi penundaan yang kita takutkan, penundaan kemoterapi sehingga itu akan mengurangi eh, kemungkinan menurunkan angka kesembuhan. Mungkin demikian Dokter Ade.
Oke, baik dok. Dok, ini ada pertanyaan dok. Yang pertama, makanan berpengawet apakah bisa menyebabkan kanker pada anak dok? Ya, ya terima kasih. Siapa yang nanyanya? Siapa yang nanya ya dokter Ade? Yang bertanya, waduh, namanya saya. Ya, ya mungkin nggak gitu ya. Oke, Ya jadi iya kalau dok. tadi kan saya sudah menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya kanker ya. Jadi pertama adalah genetik. Ada faktor predisposisi genetik untuk terjadinya kanker pada anak tersebut. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu bermacam-macam. Apakah infeksi virus, zat-zat kimia, ataupun radiasi. Nah, kalau zat pewarna itu kan termasuk juga zat-zat kimia. Jadi juga tetap akan berisiko. Ya, walaupun kita tidak bisa saja mengatakan bahwa satu faktor itu akan menyebabkan naik kanker. Tidak. Jadi ada apakah juga dia itu memiliki predisposisi untuk terjadi kanker? Kalau tidak ada memiliki predisposisi untuk terjadi kanker, ya tidak akan jadi, dokter Ade. Ya, Oke. tapi kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu apakah anak kita memiliki predisposisi terjadi kanker. Jadi makanya tetap harus menjaga makanan, jenis makanan yang dikonsumsi oleh anak. Oke dok, baik. Jadi eh, sebenarnya kalau berbicara penyebab tadi sebenarnya multifaktorial tadi ya dok ya. Banyak Ya, sekali multifaktor, penyebab-penyebab ya. ya yang bisa menyebabkan terjadinya kanker ini. Terus mengenai jenis tadi dok, kan pertama leukemia. Kalau di M Jamil yang nomor 2 itu apa ya dok ya dari data ya dok ya? Yang kanker pada anak ini dok? Yang kedua malah osteosarkoma loh dokter Ade, kalau saya tidak salah. Ya habis itu Ah, sesudah itu baru limfoma. Osteosarkom yang paling banyak. Jadi osteosarkom itu adalah tumor tulang. Dan oh, ini, tumor nah tulang ya beda dok dengan ya? leukemia, ini mengenai anak remaja yang paling banyak dokter Ade. Oke. Anak remaja ya Berarti belasan tahun. Mm-mm. kalau yang tumor tulang ini gejala awalnya seperti apa dok? Yang kan Kalau kalau tumor tulang, remaja-remaja, ya, nah ya jadi gejalanya paling seperti sering apa dok? ya, jadi kalau tumor tulang itu paling sering dia datang dengan awalnya ya kalau kita lakukan Ya, anamnesis pada pasien, itu paling sering dia mengatakan awalnya itu adalah anaknya terjatuh, ya. hmm, hmm. Jadi karena terjatuh dia bawa berurut. Nah, sesudah berurut akhirnya timbul benjolan. Nah, jadi eh, padahal sebenarnya ya, jadi terjatuh itu bukanlah pencetus untuk terjadinya kanker, tapi yang betulnya adalah terjatuh itu adalah karena tulangnya itu sudah keropos karena kankernya, jadi gampang terjatuh gitu loh dokter Ade. Nah, kalau pasien kanker, ya pasien tumor tulang dibawa berurut, nah jadinya akan tambah berat, lebih cepat terjadinya pembesaran dari tumornya. Nah, jadi hati-hati kalau mengurut ya. Kalau kita kan paling sering ya orang awam, kalau apapun itu jatuh bawa berurut. Nah, itu harus hati-hati. Terutama pada anak remaja ya, di mana kanker tulang itu insidennya cukup tinggi. Oke. Jadi ayah bunda ada satu pesan yang kita dapatkan bahwa terutama pada anak-anak remaja, jika anak kita terjatuh, terus misalnya ada benjolan di kakinya, jangan dibawa berurut, ya dok ya. Karena bisa Iya, iya, jadi itu merupakan awal dari adanya tumor tulang. Karena iya. rata-rata Nah, yang didapatkan keluhan-keluhan dari orang tua pasien, dari pasien seperti itu, ada benjolan sehingga nanti akhirnya nanti semakin lama semakin membesar dan menjadi tumor tulang seperti itu. Baik, silakan ayah bunda iya. nanti yang ingin bertanya, sahabat Idai Sumbar yang ingin bertanya mengenai seputar kanker anak, silahkan memberikan pertanyaannya di kolom komen ataupun chat di IG Live kita kali ini. Baik, terus mengenai angka kesembuhan kanker secara umum dok, mengenai kanker tulang atau kanker-kanker yang lain bagaimana ya dok ya? Tadi kan leukemia dokter sudah menjelaskan. Kalau kanker-kanker yang lain gimana dok untuk angka kesembuhan pasiennya dok? Nah, kalau tumor padat, jadi kalau kanker itu tumor padat ya dokter Ade. Nah, kalau untuk tumor padat Ya, itu sebenarnya tergantung stadium. Nah, beda dengan kanker darah. Kanker darah itu kita sebenarnya tidak ada stadium. Ya, tidak ada stadium karena memang kanker darah dia mengalir kankernya udah mengalir ke seluruh tubuh ya, jadi bisa menyebar kemana-mana. Nah, tapi kalau tumor padat dia kan mengenai satu organ sebenarnya, satu jaringan di tubuh kita dan kemungkinan untuk survivor bertahan hidupnya itu tergantung pada stadium di saat ditemukan. Nah, makanya ini deteksi dini sangat penting
penting di situ perannya dokter Ade. Jadi semakin rendah stadium yang kita temukan, apakah stadium 1 ya, stadium 1 itu mungkin hanya ukurannya, tergantung pada ukurannya, tergantung dia tidak menyebar kemana-mana. Nah, itu dia mungkin kita tidak perlu memberikan kemoterapi, mungkin cukup dioperasi ya kalau untuk tumor padat. Nah, sayangnya mayoritas yang kasus yang datang ke kita ke Rumah Sakit M. Jamil mayoritas adalah stadium 3 dan stadium 4. Nah, ini yang kita yang sangat-sangat miris ya. Jadi survivornya memang kalau kita sih memang belum menelaah, tapi memang sangat sangat sedikit dokter Ade karena kalau stadium 3 4 itu sudah sangat jelek. Oke, berarti tergantung stadium, Dok. Kan menarik, Dok, berbicara masalah Ya. stadium. Sebagai orang tua, kita pengen anak kita kan tidak kena kanker, tapi kalau apesnya nih kena kanker, bagaimana kita mendeteksi tadi, Dok, yang deteksi dini, apakah setiap misalnya di perut nih, Dok, setiap mandiin anak kita pegang perutnya, atau ada langkah-langkah lain, Dok, yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk antisipasi, untuk jaga-jaga anak kita kena kanker atau tidak. Gimana, Dok? Maaf dokter Ade, saya lagi terpengaruh nih ada banyak pertanyaan di sini. Coba ulang lagi pertanyaannya. Oke, baik. Ini Kan banyak gini, Dok, pertanyaan juga di sebagai sini. orang, Ah, iya, ya, sebagai orang tua, kita kan mengenai berbicara masalah stadium tadi nih, Dok. Kalau misalnya ya. nih anak kita curiga nih ada kanker atau tidak nih, Dok. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan sehari-hari, Dok? Apakah misal habis mandikan anak kita periksa perutnya ada benjolan atau tidak, atau Hmm. bagaimana langkah-langkahnya, Dok? Sehingga ya jangan sampai terjeleknya anak kita kena kanker, jangan sampai stadium 4 seperti itu, Dok. Oh iya. Iya, betul dokter Ade. Jadi sebenarnya kalau untuk ini khusus tumor padat atau untuk semua tumor ya dokter Ade ya. Jadi Tumor, memang ya. betul. Iya, setiap tumor apakah itu kanker darah ataupun tumor cair ya. Kalau kanker darah itu tumor cair ataupun tumor padat, memang kita harus memeriksa ya rajin. Apalagi kalau pada anak-anak di bawah 5 tahun, mungkin masih kita yang memandikannya ya ayah bunda. Jadi harus kita perhatikan. Jadi kita tidak hanya memandikan, tapi kita juga bisa merasa ini ada benjolan, ini ada misalkan ada lebam. Sehingga kita segera tahu ya karena deteksi dini menentukan terhadap angka ketahanan hidup anak-anak kita. Nah, yang paling sering, yang paling ini yang perlu kita khawatirkan gini, dokter Ade. Dia sudah tahu, Ya, sudah Dok. berobat ke dokter, sudah dikatakan tumor. Nah, tapi menolak. Nah, itu yang jadi masalah buat kita selama ini, dokter Ade. Jadi memang tahapan seseorang ya dalam mendapat vonis kanker itu memang iya ada satu tahap fase denial. Ya, jadi menolak, tidak mengaku tidak menerima terhadap kenyataan. Jadi ya diharapkan ayah bunda yang bergabung pada Instagram IDAI saat ini, kalau memang iya ya anak kita dicurigai, dokter menyatakan bahwa anak kita kemungkinan menderita suatu kanker, memang sangat dimaklumi untuk tahap denial ya, tahap penolakan, tapi jangan berlama-lama. Ya kalau ayah bunda ragu, ya udah segera pergi ke dokter yang lain gitu. Tidak apa-apa. Tapi kalau dokter yang lain menyatakan bahwa dia juga bahwa anak kita kemungkinan menderita kanker, ya kita harus segera mengikuti apa saja yang disarankan oleh dokter. Mungkin demikian dokter Ade. Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan dari orang tua pasien kita, Dok, Mama Abimanyu. Iya, Dokter, iya, saya lihat. apakah ciki-ciki boleh dikonsumsi oleh anak-anak penderita kanker? Mohon jawabannya, Dok. eh ya sebenarnya kalau kita ini tidak terlalu dilarang ya. Cuma kita tidak tahu nih, Ma. Tadi saya sudah jelaskan bahwa penyebab kanker itu tidak pasti ya. Anak kita sudah menderita kanker, ditambah lagi zat-zat kimia. Jadi zat-zat kimia ini tidak selalu pula anak akan menjadi kanker, tapi juga merusak takutnya organ lain. Ya, fungsi hati, fungsi ginjal. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi kalau bisa dikurangi, dicegah, dikurangi ya dikurangi. Ya, kalau bisa dihindari, tapi kalau enggak ya dikurangi seperti itu. Ya, kita tidak bisa pula melarang anak yang pagi sedang kanker ya, daya tubuhnya lagi menurun, dihambat-hambat makan ya, nafsu makannya padahal lagi turun. Ya kita tidak bisa juga total akan menolak ya, melarang anak untuk mengkonsumsi itu, tapi mungkin bisa dikurangi. Ini demikian dokter Ade. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi, Dok, dari Dokter Novalinda. Assalamualaikum, Dok. Jika seorang anak sudah didiagnosis dengan leukemia, berapa lama kira-kira pengobatannya, Dok? Apakah ditanggung BPJS? Nah, ini yang penting, Dok.
Ditanggung BPJS atau enggak Nah, sih dok pengobatan kanker ini? iya. Alhamdulillah ditanggung dokter Ade. Alhamdulillah ditanggung, semuanya ditanggung ya, ayah bunda, kecuali memang biaya hidup ayah bunda selama anak dirawat ya itu memang tidak ditanggung. Jadi BPJS menanggung semua pemeriksaan, semua obat-obatan yang memang tersedia ya tersedia. Tapi memang ada beberapa obat mungkin yang memang tidak ada. Kita kan tahu bahwa BPJS itu strict terhadap obatan. Jadi yang hanya masuk ke dalam daftar mereka saja. Jadi kalau di luar itu ya mereka tidak menanggung. Tapi itu mayoritas pada umumnya sangat sedikit. Nah, kemudian untuk berapa lama? Nah, untuk leukemia, jadi sebenarnya leukemia akut tuh ada dua, dokter Ade. Ada leukemia limfoblastik akut, ada leukemia myeloblastik akut. Untuk leukemia limfoblastik akut, dan ini memang 75% leukemia pada anak itu adalah tipe ini, leukemia limfoblastik akut, atau yang kita sering sebut singkat dengan ALL, itu pengobatan bisa sampai 2 tahun. Sedangkan untuk leukemia mieloblastik akut itu mencapai 25% dari leukemia pada anak itu berkisar hanya 4 bulan, 5 bulan. Seperti itu Oke, pengobatannya. baik dok. Berarti lumayan lama juga ya dok ya pengobatan Iya, terutama iya. leukemia ya dok ya. Oke, Mm-mm. jadi ini masih ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Pobi. Mm-mm. Apakah pasien-pasien yang menderita kanker itu boleh divaksin nggak dok? Apalagi sekarang kan lagi marak vaksin COVID nih dok. Iya. Ya, makasih Dokter Pobi. Jadi untuk kanker ya, kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya dari UKK Hematologi Onkologi ya, jadi perkumpulan dokter anak yang berkaitan dengan kanker itu menyatakan bahwa untuk kanker pasien-pasien yang sedang mendapatkan kemoterapi itu kita tunda pemberian vaksinnya. Nah, tapi menarik sebenarnya kalau kita lihat di luar, ya saya juga baca di literatur luar, mereka malah tetap memberikan ya, mereka tetap memberikan. Nah, jadi itu yang memang masih belum, mungkin kita masih belum mengacu kepada mereka karena sumber daya kita yang mungkin yang belum bisa melakukan itu, ditambah juga mungkin tingkat penerimaan ya vaksinasi sedang bukan untuk anak kanker saja sudah menolak, apalagi pada anak kanker. Ya, Kanker ya anak dok sehat ya. saja udah menolak. Oke, baik dok. Pertanyaan yang lain dok dari Z91. Anak saya usia 2 tahun sering ada benjolan di bagian leher. Sering batuk berulang, terus telah dilakukan tes mantuk itu negatif. Apakah perlu memeriksa kelenjar pada leher anak saya nggak dok? Takutnya apakah termasuk kanker kelenjar atau bagaimana dok? Silakan dok. Ya, jadi kalau untuk tumor kanker kelenjar atau kita sebut dengan limfoma itu memang gejalanya adalah pembesaran kelenjar. Nah, pembesaran kelenjar itu tidak hanya kanker, ya bisa juga karena infeksi TBC ya. Tadi Bundanya sudah menyampaikan bahwa dia sudah lakukan tes mantuk. Sudah juga mungkin dilakukan sentorak tapi tidak ketemu. Nah, memang kalau benjolannya cukup besar, Bunda tidak menyampaikan ya dokter Adi berapa ukuran masanya. Enggak ada dok. Enggak ada besarnya berapa enggak. Oh iya, jadi sebenarnya akan lebih bagus kalau memang kelenjar itu banyak, cukup banyak dan ada yang besar. Memang paling amannya kita memang harus melakukan biopsi, Bunda, untuk menentukan apakah itu ganas, apakah suatu kanker apa tidak. Tapi sebenarnya kalau dalam perjalanan selama ini kita lihat bahwa pembesarannya tidak hanya segitu-segitu saja ya, hanya segitu-segitu saja dan tidak bertambah juga di tempat lain, ya kemungkinan mungkin hanya karena suatu infeksi. Karena kita tahu guna dari kelenjar getah bening itu adalah untuk pertahanan tubuh. Kalau ada infeksi dia akan membesar seperti itu. Tapi kalau tumornya pembesarannya cepat, ya progresif dan tumor disertai oleh gejala lain, apakah ada demam, ya demam yang lama seperti yang tadi saya jelaskan, ada penurunan berat badan, ya kemudian tumornya progresif dan banyak, nah itu kita harus cepat segera untuk melakukan pengambilan
masa kelenjar itu untuk dipastikan apakah itu ganas apa tidak. Atau tidak ya dok ya? Oke, baik dokter. Terus ada pertanyaan lagi dok, dari Dia Hardware. Izin bertanya dokter, berapa persen faktor genetik berpengaruh pada kejadian kanker seseorang? Jadi berapa persen dok? Terima kasih dok. Kalau berapa persen saya lupa, tapi rasanya itu dominan. Memang faktor sekitar 60 apa mungkin sekitar 60% lah dokter Ade. Saya kurang pasti juga. Tapi itu memang semuanya memang berkontribusi. Jadi kalau ada pun faktor genetik, tapi kalau tidak ada faktor pencetus dari luar tidak akan muncul juga. Saya kurang Oke, pasti juga berapa persen dokter Ade. oke dok. Terus ada juga dok pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda. Misal anak pertamanya nih kan didiagnosis kanker. Dia mau program punya anak dok. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan kedua orang tuanya? Bisa dicegah nggak dok waktu misalnya programnya atau dari dalam kandungan, wah ini anaknya sakit kanker atau tidak, atau memang ya dia sudah rezekinya dapat kanker seperti itu dok? Ya, tadi saya sudah sampaikan dokter Ade bahwa kanker pada anak itu tidak bisa dicegah. Ya, tidak bisa dicegah. Jadi tidak ada apapun yang bisa kita apa ya? Ya mungkin kita hanya bisa mungkin berperan di situ adalah mengurangi faktor lingkungan, ya. Mengurangi faktor lingkungan, hanya seperti itu mungkin. Jadi kita Oke, mengurangi ya zat-zat kimia, ya radiasi, apalagi ya infeksi virus, tapi ya itu ya. Makanya menjaga gaya hidup sehat itu sangat penting. Mungkin itu saja, Dokter oke. Ade. Baik dokter. Terus terakhir nih dok, apa pesan-pesan dokter bagi ayah bunda dalam rangka Hari Kanker Anak Sedunia ini dok? Sehingga nanti orang tua, ayah bunda itu lebih waspada terhadap kanker pada anak ini dok. Ya, ya terima kasih, Dokter Ade. Jadi ayah bunda semua, ya jadi dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Internasional pada tahun ini, saya selaku dokter ya yang menangani anak-anak kanker, terutama di wilayah Padang ya, Sumatera Barat, itu mengimbau kepada kita semua. Pertama adalah untuk selalu memantau kesehatan anak-anak kita, ya, terutama anak-anak kita. Selalu uh, yang kedua adalah selalu uh, mematuhi ya. Kalau misalkan anak kita ada sakit, berobat ke dokter dan dikatakan mengarah ke arah suatu penyakit kanker, nah selalu harus apa cepat menyadari bahwa memang itu mungkin adalah kanker. Kita jangan sampai menolak atau pergi malah ke apa namanya itu dokter Ade ke Alternatif ya dok ya, pengobatan alternatif. alternatif. Nah, seperti itu untuk menyembuhkan. Kemudian Kak selaku apa yang mengikuti Instagram IG Live pada sore ini, kalau ada misalkan tetangga ataupun saudara yang juga dikatakan kemungkinan bisa kanker oleh dokter, mohon diberikan pemahaman, mohon dibantu kami untuk berikan pemahaman bahwa tolong dipatuhi aja apa yang disampaikan oleh dokter. Mohon mengikuti apa yang disarankan oleh dokter. Kemudian apa ya dokter Ade ya? Kalau Ya pesan mungkin itu ya. terhadap Apa? para pejuang-pejuang kanker kita dok, tadi kan kepada ayah Ah bunda, ya. kalau pejuang-pejuang kanker kita dok, pesannya apa dok? Nah, pejuang-pejuang kanker harus selalu semangat ya, karena energi positif akan bisa berefek baik pada kita dan juga anak-anak kita. Ya, kepada ayah ibu ya sebagai orang tua dari anak-anak kita yang penyandang kanker, kami harapkan Bapak Ibu selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Ya, ingat bahwa sembuh itu adalah dari Allah, bukan dari kami. Sembuh itu dari Allah, jadi kita hanya berikhtiar, kami hanya membantu, tapi tetap kesembuhan adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita tetap berikhtiar, berdoa,
Semoga Allah memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin demikian Amin. Dokter Ade. Oke dok, pertanyaan terakhir dok dari Yeni Astari. Assalamualaikum dok, mohon izin bertanya, bagaimana anak yang sudah terdiagnosa kanker, angka harapan hidupnya bagaimana dok? Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup anak seorang kanker ini dok? Ya, nah tadi sudah kita bahas ya mengenai angka harapan hidup. Jadi kalau kita angka harapan hidup kalau untuk kanker darah, kalau di kita ya di M Jamil ada sekitar 30 sampai 50%, 5 years survival rate-nya, angka ketahanan hidup 5 tahunnya. Sedangkan untuk tumor padat tadi saya sampaikan tergantung pada stadiumnya. Jadi kalau makin tinggi stadiumnya, dokter ini, maka angka harapan hidupnya semakin rendah. Bisa misalnya mencapai 10-20%. Tapi kalau stadium awal itu akan bagus. Oke, dokter. Terima kasih dokter Amira, sudah sampai kita di penghujung acara. Jadi bagi ayah bunda, tolong kita lebih waspada, lebih perhatian terhadap anak-anak kita, sehingga jangan sampai anak-anak kita menderita kanker ya dok ya. Dan bagi para ibu dan ayah pejuang kanker, tetap semangat, kesembuhan itu pasti ada, kita harus tetap optimis, sehingga anak-anak kita tetap diberikan energi positif untuk melawan kankernya. Terima kasih Dokter Amira atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Ayah Bunda. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ade. Sama-sama dok. Terima kasih dok.